Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurelia Syifa Bahariski dari kelas 11-7. Kalian lihat video tadi kan yang di pembukaan? Itu adalah peninggalan peradaban Mesir kuno. Nah, kalau kalian bilang piramida itu isinya kerajaan, kalian salah. Kalau kalian bilang Mesir itu cuma ada panasnya doang, kalian salah. Kalau kalian bilang Fir'aun cuma ada masa Nabi Musa doang, kalian juga salah. Nah, biar kalian gak salah terus, aku mau ngasih tahu tentang peradaban Mesir kuno. Tentu, peradaban besar rata-rata berada di pinggir sungai karena dekat dengan sumber mata air dan cocok untuk perkembangan peradaban dan menjadikannya lokasi yang ideal untuk pemukiman dan pusat aktivitas manusia. Maka dari itu, peradaban Mesir kuno juga dekat dengan sungai. Bangsa Mesir tinggal di desa dan kota-kota yang letaknya dekat dengan sungai Nil, yaitu sungai terpanjang di dunia. Letaknya di utara benua Afrika dan nama lain Mesir adalah Egypt. Mesir adalah negeri yang kaya, membuat bangsa-bangsa lain lantang membuat perdagangan. Pemimpin Mesir kuno mengirimkan kapal ekspedisi dagang ke negeri-negeri lain. Selain berdagang, bangsa Mesir kuno berbakat dalam bidang arsitektur dan kerajinan. Karya kerajinan mereka termasuk perhiasan, patung, dan pahatan pada dinding yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Nah, di Mesir juga ada pemerintahan loh teman-teman. Peradaban Mesir kuno ada sejak tahun 3100 sebelum Masehi. Dan sistem pemerintahan di peradaban Mesir kuno dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ada zaman Mesir tua, berpusat di Tinis, dan raja yang terkenal pada zaman ini adalah Raja Meses. Karena ia berhasil mempersatukan Mesir Hulu dan Hilir. Oleh sebab itu, ia diberi gelar Nesubitis, Raja Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Yang kedua, ada zaman Mesir Pertengahan. Pada zaman ini terjadi persaingan dan pertentangan antara kerajaan, lalu berhasil diatasi dan dipersatukan oleh raja dari kerajaan Tebe yang bernama Fir'aun Sesotris III. Kerajaan Mesir Pertengahan runtuh karena adanya serangan dari bangsa Eksos yang gemar berperang. Yang ketiga, ada zaman Mesir Baru. Di bawah Fir'aun Ahmose I dari kerajaan Tebe, bangsa Eksos berhasil diusir dan ibu kota Awaris dapat direbut kembali. Lalu setiap ukiran yang dibuat oleh Mesir lumayan berbeda dengan Mesopotamia dan Indus. Karena orang Mesir mengukir wajah lebih realistis. Nah, Fir'aun itu bukan hanya satu orang. Dari sumber yang aku baca, yaitu Wikipedia dan media lokal, Fir'aun adalah gelar bagi raja-raja memerintah Mesir. Selama 3100 tahun, Mesir kuno dipimpin oleh sekitar 170 Fir'aun. Fir'aun yang paling terkenal adalah Ramses II. Selain dipercaya ia hidup paling lama, warisan yang ia tinggalkan menunjukkan betapa hebatnya Ramses II dan betapa besar kepercayaan kepada dirinya. Oh iya, dari tadi bahas Fir'aun terus. Kalian suka dengar Cleopatra gak sih? Atau pernah dengar sekilas aja gitu? Nah, Cleopatra adalah nama ratu, istri utama dari raja. Ia terkenal dengan kecantikannya. Namun, ia bukan berasal dari Mesir. Ia dari Romawi. Dan ia menikah dengan Raja Mesir agar menjaga hubungan antara Mesir dan Romawi. Nah, setelah ada pemerintahan Mesir kuno, ada juga kehidupan ekonomi peradaban Mesir kuno. Sebagian besar penduduk di sana sebagai petani atau bekerja sebagai pertanian. Karena dekat dengan sungai, mereka menanam gandum, kapas, jagung, dan sayuran. Selain bertani, mereka melakukan perdagangan dengan bangsa asing. Dan pada zaman Mesir Baru mulai berkembang pesat. Nah, Mesir itu nggak cuma panas doang ya teman-teman, karena kan dekat dengan sungai Nil. Jadi di daerah sekitar sungai Nilnya itu tetap subur teman-teman, dan dipakai oleh bangsa Mesir itu untuk bertani. Nah, selain ada kehidupan ekonominya juga, ada kehidupan
kehidupan sosial budaya. Pada zaman Mesir kuno, sama seperti peradaban lainnya, bahwa raja dianggap sebagai orang yang dekat dengan dewa atau dianggap sebagai jembatan komunikasi antara manusia dan dewa-dewa mereka. Maka dari itu dibuat patung bentuk raja. Pada peradaban Mesir kuno juga, masyarakat terbagi menjadi beberapa lapisan status sosial, yaitu yang pertama ada pharaoh, yaitu raja yang berkuasa atau memimpin. Yang kedua ada government, yaitu pejabat atau menteri ekonomi yang membantu kerajaan atau raja. Yang ketiga ada soldiers, yaitu prajurit. Yang keempat ada scribes, yaitu juru tulis. Selain menulis di lempengan tanah liat, mereka juga menulis di batu-batu loh teman-teman. Nah, yang kelima ada merchant, yaitu pedagang. Yang keenam ada craftsman, yaitu art atau seniman, memahat dan mengukir. Yang ketujuh ada peasant, yaitu farmer atau petani. Yang kedelapan itu ada slaves, yaitu budak. Tingkatan yang menjadi budak di Mesir itu lebih banyak dibanding dengan Mesopotamia dan Indus. Seorang bisa saja berubah tingkatan status sosialnya karena lapisan status sosial ini bersifat terbuka ya teman-teman. Jadi ya misalnya yang tadinya cuma jadi seorang budak itu bisa aja naik tingkatannya menjadi pedagang. Nah, tak lupa juga di peradaban Mesir kuno ini memiliki kepercayaan. Mereka menganut sistem kepercayaan politeisme, menyembah banyak dewa. Ada banyak dewa yang mereka sembah. Di antaranya yang pertama itu ada dewa Ra atau matahari. Yang kedua, dewa Osiris atau dunia bawah. Yang ketiga, dewa Isis, sihir dan keibuan. Yang keempat, ada dewa Horus, langit dan pelindung raja. Yang kelima, ada dewa Thoth atau pengetahuan. Yang keenam, ada dewa Amun-Ra, dewa para dewa. Yang ketujuh, ada dewa Anubis atau mumifikasi. Yang kedelapan, ada dewa Hathor atau cinta dan keindahan. Nah, kepercayaan bangsa Mesir pada awalnya yaitu syarat masuk surga adalah dengan harta yang paling banyak dan harta dibawa mati saat meninggal. Lalu hartanya ditaruh di pinggir jasad mereka. Walau begitu, mereka percaya akan adanya surga dan neraka. Maka dari itu, bangsa Mesir kuno tergolong pekerja keras. Mereka itu berlomba dalam mengumpulkan harta-harta mereka. Nah, dari setiapnya peradaban pasti memiliki peninggalan, dan peradaban Mesir kuno ini juga pasti memiliki peninggalan. Yang pertama ada tulisan hieroglif. Awalnya dari gambar-gambar, ada dua huruf, yaitu huruf Heratis digunakan oleh pendeta untuk keperluan agama, dan huruf Demotis, huruf sehari-hari dan digunakan oleh rakyat. Hieroglif ini juga terdapat 700 jenis huruf. Nah, jadi setiap hurufnya itu ada satu gambar untuk melambangkan atau sebagai simbol huruf tersebut. Yang kedua, ada piramida, bangunan yang paling terkenal nih di Mesir. Bangunan besar raksasa dari batu berfungsi untuk makam para raja yang telah diawetkan atau mumifikasi karena mereka percaya sangat penting untuk menjaga keagungan raja tetap kukuh bahkan sampai kematiannya. Dan piramid adalah pencapaian tertinggi bangsa Mesir sebab membutuhkan perhitungan matematika dan desain arsitektur yang detail. Nah, piramida paling tua dibangun pada tahun 2630 sebelum Masehi di Saqqara pada masa dinasti ketiga dengan Raja Djoser dan tingginya adalah 62 meter. Piramida ini dibangun pada puncak kejayaan Mesir sebagai peradaban terkuat dan terkaya pada masanya. Piramida yang paling tinggi dan megah dibangun oleh bangsa Mesir adalah piramida Khufu di Giza dengan tinggi 146 meter. Nah, peninggalan yang ketiga ada obelisk, bangunan tinggi yang digunakan untuk memuja dewa Amun-Ra dan juga sebagai melihat waktu. Bangsa Mesir juga mewariskan dua metode petunjuk waktu, yaitu metode pertama menggunakan monumen tinggi yang disebut obelisk, tingginya 30 meter dan dilihat dari bayangan matahari. Namun, seiring berjalannya waktu, bangsa Mesir kuno membuat yang lebih kecil dan dapat dibawa, disebut sundial. Metode kedua, pada malam hari, mereka menggunakan baskom tanah liat yang diisi air, dikenal dengan jam air. Yang keempat adalah sphinx. Kalian juga pasti nggak asing dong sama sphinx ini, karena sphinx adalah bangunan raksasa batu yang berupa singa berkepala manusia.
badan Sphinx merupakan lambang kekuatan raja yang memerintah. Sedangkan kepala Sphinx merupakan lambang kebijaksanaan. Patung Sphinx didirikan di depan piramida. Nah, yang terakhir nih, atau peninggalan peradaban Mesir kuno yang kelima, yaitu mumi, adalah jasad para raja atau bangsawan yang diawetkan. Ini kepercayaan Mesir bahwa orang yang telah meninggal akan terus hidup dan berada pada jiwanya. Setelah ada peninggalan peradaban Mesir kuno, tentu juga ada pengaruh peradaban Mesir kuno hingga saat ini. Yang pertama, ada sistem hukum. Karena mereka sudah mengenal tulisan, jadi banyak hukum yang tertulis. Dan hukum pada peradaban Mesir kuno ini sangat ketat ya teman-teman. Yang kedua, ada ilmu pengobatan. Yang ketiga, ilmu teknologi pembangunan batu besar. Yang keempat, ilmu teknologi pengawetan mayat atau mumifikasi. Yang kelima adalah konsep kehidupan setelah mati. Oh iya, bangunan di peradaban Mesir kuno ini gak semuanya pakai batu ya teman-teman. Jadi di sana juga banyak kok bangunan yang menggunakan lumpur. Namun karena kemakannya oleh usia, jadi bangunan tersebut sudah tiada. Sekian penjelasan mengenai peradaban Mesir kuno oleh aku. Semoga kalian paham dan mengerti ya peradaban Mesir kuno itu bagaimana. Maaf apabila penjelasan aku masih banyak yang belibet atau mungkin masih banyak yang kata-kata aku kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello!